Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama adalah menelaah kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu menelaah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila. Pancasila yaitu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Istilah Pancasila sudah ada di dalam buku Sutasoma, yaitu karangan Empu Tantular, dan di buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Dan istilah Pancasila yaitu dibagi menjadi dua. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar yang 5. Jadi Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila dijadikan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali menyebut Pancasila dalam sidang BPUPKI. Dan oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila, yaitu ada 7. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara di segala bidang. Di bidang apa saja? Itu ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Kedudukan Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi artinya adalah Pancasila itu sebagai jiwa atau rohnya bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu memiliki corak dan ciri khas tersendiri. Maka dari itu, kepribadian bangsa Indonesia itu menjadi pembeda dari bangsa lain. Keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu harus diamalkan dan dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat itu juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia, yaitu dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila, dan semua hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang keenam adalah yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Apa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Yaitu adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Kedudukan Pancasila yang ketujuh yaitu adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu yang berfungsi sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Yang B yaitu adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa maknanya? Makna dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu adalah yang pertama, asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua yaitu dasar sumber tertib hukum nasional. Yang ketiga yaitu adalah dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu adalah yang pertama, kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan manusia. Yang C yaitu adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu merupakan sila yang pertama. Contohnya apa? Yaitu adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bisa kalian lihat gambarnya di situ ya. Dan yang kedua yaitu saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan. Contohnya yaitu bisa kalian lihat gambar tersebut. Contohnya adalah membantu korban bencana alam sebagai bentuk kemanusiaan dan mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Apa contohnya? Yaitu adalah keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia mendorong ke arah persatuan bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yaitu terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan, ras, dan golongan. Keempat yaitu nilai kerakyatan. Contohnya apa? Yaitu adalah mengadakan diskusi ataupun musyawarah. Karena musyawarah merupakan pengamalan nilai luhur sila keempat Pancasila. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Contohnya yaitu bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu penugasan. Setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, saya harap kalian dapat mengerjakan tugas hari ini ya. Tugasnya apa? Yaitu adalah menggambarkan kelima lambang Pancasila. Kemudian tuliskan 3 contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Kalian dapat melihat lambang-lambang Pancasila sesuai dengan gambar tersebut ya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.